Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang solidaritas, Zakaria adalah sosok yang tepat. Ia adalah seorang imam Yahudi, seorang yang saleh, seorang yang beribadah, dan itu dilakukan bukan seorang diri, tetapi bersama istrinya. Maka penginjil Lukas mencatat begini, keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Itu berarti bahwa kedua orang yang sudah lanjut usia ini tak henti-hentinya menguduskan diri. Sehingga ia terdapat tidak bercacat di hadapan Allah. Maka sebagai seorang imam Yahudi, ia menjalankan tugasnya dengan baik. Ia memimpin ibadah. Dan selain itu, bersama kelompoknya, karena setiap imam yang bertugas itu ada sekelompok umat beriman yang hadir. Bersama umat yang hadir, ia memimpin ibadah, dan selain itu ia bertugas untuk menyalakan bara api dan ukupan yang ditaruh di atas mezbah pembakaran ukupan di hadapan Allah yang Maha Tinggi di bait Allah. Itu dilakukan di pagi hari, dan pada petang hari ia bertugas untuk mengganti bara api dan ukupan yang terletak di atas mezbah pembakaran ukupan itu. Dan ia melakukan tugas itu selama 1 pekan. Pekan berikutnya diganti oleh imam yang lain. Begitulah masa tugas seorang imam Yahudi saat memimpin ibadah di bait Allah. Yang perlu kita camkan atau renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa dia membawa sekelompok umat beriman untuk mempersembahkan diri kepada Allah di bait Allah. Bersama umat beriman yang hadir, dia mengajak mereka untuk terus-menerus mempersembahkan diri, membaktikan diri, dan menguduskan diri. Lantas, apa hubungannya dengan kita? Solidaritas dalam bentuk apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, saudara-saudari, karya solidaritas itu macam-macam luas. Tidak hanya menyangkut karya sosial kemanusiaan, tidak hanya menyangkut sosial ekonomi, tetapi juga menyangkut kehidupan
spiritual, kehidupan rohani. Oleh karena itu, setiap umat beriman yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen Krisma mengambil bagian dalam tugas imamat umum. Imamat umum ini diperankan terutama dalam keluarga yang masing-masing membawa anggota keluarga kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyucikan diri di hadapan Tuhan. Dan itu dilakukan terus-menerus sepanjang hidup. Maka tugas menguduskan dalam keluarga bukan hanya tugas seorang bapak keluarga, bukan hanya tugas seorang ibu rumah tangga. Masing-masing mendapat tugas untuk saling menguduskan, untuk saling menyucikan, untuk saling menyemangati, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Suatu saat anggota keluarga, anak misalnya, malas berdoa, malas pergi ke gereja, malas misa. Tugas anggota keluarga adalah mengajak, mensupport, memberikan dorongan, memberikan motivasi, dan seterusnya, sehingga semua anggota keluarga merasa terpanggil untuk menghayati imamat umum karena rahmat pembaptisan. Saya akan kutipkan kata-kata para Bapa Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang gereja di artikel nomor 34. Bunyinya begini. Para awam, subjudulnya diberi judul keikutsertaan kaum awam dalam imamat umum dan ibadat. Isinya begini. Para awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara makin melimpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami istri dan dalam keluarga, jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup, bila ditanggung dengan sabar, menjadi korban rohani yang dengan pengantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Korban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan penuh khidmat dipersembahkan kepada Allah Bapa. Kalimat ini penting ya. Korban itu yang tadi disebutkan ada macam-macam, termasuk beban-beban hidup, permasalahan hidup. Dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan penuh khidmat dipersembahkan kepada Allah Bapa. Oleh karena itu, ketika persiapan persembahan, sebelum doa atas persembahan, imam berkata, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga bla 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 disambung dengan doa dari umat itu.
Maka dalam Ekaristi, persembahkan diri Anda, persembahkan keluarga Anda, pekerjaan Anda, persoalan-persoalan Anda, satukan dengan korban Kristus di altar. Dan imam atas nama seluruh umat yang hadir mempersembahkan semua itu kepada Allah Bapa. Maka kalimat terakhir berbunyi demikian. Demikianlah para awam pun sebagai penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci, membaktikan dunia kepada Allah. Ini yang terjadi dalam Ekaristi. Kaum awam sebagai penyembah-penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci atau hidup dengan sedapat mungkin menyucikan diri, membaktikan dunia kepada Allah. Inilah solidaritas kaum awam di bidang spiritual. Lewat Ekaristi, dalam Ekaristi membaktikan dunia, mempersembahkan dunia kepada Allah. Semoga tema tentang Sakaria, seorang imam yang solider, menginspirasi kita untuk terus-menerus menyucikan diri dan bersama keluarga, bersama gereja umat Allah mempersembahkan dunia, menyucikan dunia dan mempersembahkannya kepada Allah. Itulah karya solidaritas kita di bidang spiritual, di bidang rohani.